أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Introspeksi diri. Maaf, muhasabah, introspeksi diri. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Supaya ini dicek. Terbiasa berbuat maksiat apa? Arahkan sekarang pada yang baik. Ya, kalau tidak mau misalnya antum kesulitan, data dulu anggota tubuh yang sering berinteraksi. Paling gampang sebetulnya dilatih lewat wudhu. Wudhu itu yang dibasuh adalah anggota tubuh yang biasa kita gunakan berinteraksi. Silahkan cek wajah. Lisan kan biasa banyak bicara, ya kan? Kumur-kumur. Hidung ditarik sedikit, kadang-kadang mencium yang tidak baik. Telinga, wajah, ya sampai ke mata dan sebagainya. Tangan ini sering digunakan, bahkan dimulai dari jemari sampai kemudian ke kaki, kepala sebelumnya, ya, yang diusap diantaranya sampai dengan menunjukkan kepada pikiran. Itu dimuhasabah. Coba diintrospeksikan. Makanya setiap antum setelah wudhu, apa doa yang dibaca? Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna tayyib. Allahumma mina waj'alni tahan. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, mohon jadikan aku termasuk orang taubat. Kok bisa baru selesai wudhu doanya doa taubat? Sedangkan taubat itu kan mengakui kesalahan yang dilakukan, menyesali kesalahan dimaksud, dan berjanji tidak mengulanginya. Nah, janji itu dibuktikan lewat perubahan. Itu tidak dilakukan lagi. Makanya kalau orang wudhunya benar, saya sering katakan, akan muncul nilai perubahan dalam anggota tubuhnya. Makanya kata Nabi di hadis Muslim, orang kalau wudhunya benar, antum basuh tangan nih, ya dengan tetesan air yang jatuh dari tangan, jatuh pula kemudian dosa-dosanya. Maksudnya ini nggak akan berlaku maksiat lagi nih. Makanya kalau orang wudhunya benar, mohon maaf ya, mohon maaf, kumur-kumur nih. Coba dicek ini lisan pernah berbuat apa saja yang kotor. Bukan cuma kotoran fisik. Dia begitu dikeluarkan, keluar. Nah itu yang keluar, itu cuma bukan kotoran fisik. Tapi antum ingat, di lidah ini yang tidak bertulang, pernah berbuat salah yang apa? Berapa kali mencela orang lain? Berapa kali berkata-kata kotor? Ada rafat, ada yashar, ada macam-macam, ada ghibah dan seterusnya. Saya tidak, Ustaz. Alhamdulillah. Tidak seperti orang itu tuh. Nah itu contohnya. Mata, berapa kali lihat yang salah? Telinga, salah dengar. Sampai ke ujung kaki. Makanya itu disebut dengan taubat. Wudu. Dan kalau ini benar wudhunya, ini berubah. Nih tangan gak akan nyentuh yang kotor lagi. Kaki gak akan melangkah pada yang tidak baik lagi. Makanya di akhirat orang-orang yang wudhunya benar akan diberikan cahaya di anggota tubuhnya. Tud'a ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin. Akan dipanggil umatku hari kiamat dengan banyak cahaya melekat dalam tubuhnya. Cahaya apa itu? Min atharil wudhu, bekas wudhunya. Makanya sebagian ulama mengatakan al-wudhu ya mushtaqun minad dhaw. Sebagian dari kata wudhu itu terambil dari kata dhaw, artinya cahaya. Di dunia ada cahaya husnun, cahaya kebaikan. Di tampilan, ya aura-aura kebaikan. Di akhirat cahaya yang sesungguhnya terlihat. Paham sampai sini? Nah, jadi teman-teman sekalian, antum katakan lihat, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang taubat, waj'alni minal mutatahhirin, dan yang terbiasa menyucikan diri. Ketika antum biasa taubat dan menyucikan diri, maka turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah di ujung ayat 222. Pandangan terpengarap. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang terbiasa bertobat dan terbiasa menyucikan dirinya. Nah, persis di amalan dikerjakan di hari-hari ini 1 sampai 9 Dzulhijjah, begitu dikerjakan dengan benar turun cinta Allah. Didapatkanlah oleh antum cinta kuadrat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hebat, nilainya lebih daripada jihad fisabilillah. Maka saran saya, kalau sudah masuk ke 9 hari ini, coba pertama latihan paling gampang begini. Keluarkan 9 anggota tubuh dulu. Yang biasa banyak digunakan. Mata, jelas. Telinga, lisan, mulut. 1, 2, 3. Tangan, jemari khususnya. Dan sampai kemudian ke ujung kaki. Tambah plus dengan pikiran di atas. Nah, mulai setiap hari, coba antum berlatih. Misal, hari pertama saya akan jaga mata untuk melihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik saya nggak akan lihat. Paham ya? Paham? Baik, hari pertama, tanggal 1, mata hanya boleh lihat yang baik. Begitu bangun, antum ingin lihat TV, tetap dibuka. Muncul yang tidak baik, palingkan. Antum sedang latihan. Iklan muncul misalnya, iklannya shampoo, tapi yang muncul rambutnya, palingkan. Ini bukan iklan yang baik.
Berita-berita mulai kelihatan misalnya, tampak. Ya, antum mau lihat beritanya atau lihat penyiarnya, ya, dan sebagainya. Oh, tidak bagus, palingkan. Kemudian hari kedua misalnya, awas, ini tidak mudah mata ini. Sehari ini saja berapa kali mata lihat yang salah. Ini survei membuktikan, tadi pagi ada yang menyampaikan kepada kami, itu orang Indonesia saja, orang Indonesia seharinya bisa 4-5 jam pegang handphone. 4-5 jam. Pertanyaan saya, dari 4-5 jam itu berapa kali lihat gambar yang salah? Dari mata saja itu. Gambar yang keliru. Antum punya istri yang dilihat gambar satu sisi orang lain, ya, dan sebagainya. Ada gambar-gambar yang tidak bagus, video-video yang tidak layak, berapa kali dilihat? Besoknya latihan lisan. Hari kedua, tahan. Mau bicara yang tidak bagus, tahan. Dipancing-pancing berkata-kata, tahan. Kok nggak balas? Sedang latihan. Supaya lebih baik lagi. Baik. Kalau bisa nggak usah bicara. Ada saum. Seperti Maryam saum, tidak bicara. Quran surah 19 ayat 26. Paling kanan sebelah atas. Inni nazartu lirrahmani sauma. Saya sedang saum. Apa saumnya? Falan ukallima al-yawma insiya. Saya nggak mau bicara pada hari ini. Tahan. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan hari akhir, katakan yang baik-baik, kalau nggak bisa diam. Ambil dua prinsip itu. Hari ini saya mesti berkata yang baik, kalau nggak bisa diam. Diam. Kenapa nggak bicara apa? Sedang puasa. Puasa apa? Nggak bicara. Kok itu bicara? Contoh. Jalan. Sampai ke ujung kaki. Itu muhasabah. Nah, ini penting Anda lakukan, khususnya nanti ke tanggal 9. Nanti pekan depan saya bahas kenapa ini penting sampai ke tanggal 9. Kalau Anda lakukan itu dengan benar, maka sejak tanggal itu Allah akan gugurkan dosa-dosa Anda dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya serius tentang ini. Nanti tanggal pekan depan kita akan bahas dengan sempurna tentang masalah ini. Kemudian amalan selanjutnya zikir, segala jenis zikir. Coba evaluasi, zikir itu setiap aktivitas yang mendekatkan kita dengan Allah. Coba evaluasi lagi pekerjaan antum mendekatkan diri dengan Allah atau tidak. Ya, maaf. Sekarang belajar mendekatkan diri dengan Allah atau tidak. Di rumah tangga sudah dekat dengan Allah atau tidak. Coba dicek yang kurang apanya. Misal di rumah yang kurang perangkatnya. Untuk baca Quran kurang mushaf. Untuk sholat gak ada sejadah. Untuk macam-macam. Mulai tata lagi dengan baik. Ruangan banyak yang tidak ada faidahnya. Ini begini, ini begini, ini begini. Kenapa satu nggak dibuat mihrab saja? Kenapa satu nggak jadi musola? Kenapa ruang tengah nggak jadi kita sholat berjamaah, tahajud bareng-bareng dan sebagainya? Hadirkan. Ya, seperti Nabi pernah memetakannya. Nabi tinggal di petak-petak maksud saya rumahnya. Tapi ada petak untuk ibadahnya. Ada petak untuk istrinya. Ada petak untuk anaknya. Dan indahnya, semua petak itu bermanfaat dalam kehidupan. Kita ini Nabi bukan, Rasul bukan. Petaknya lebih luas. Banyak kamar-kamarnya. Kenapa tidak ada kamar di antara itu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah? Cek semuanya. Baik. Nah, sekarang yang terakhir. Yang terakhir ini yang paling dahsyat. Kalau antum kerjakan satu amalan ini, maka 8 amalan tadi akan ikut seketika. Satu amalan ini. Saya ulang, antum kerjakan satu amalan ini, dan ini adalah penutup dari kajian kita. Antum kerjakan satu amalan ini, maka seluruh amalan yang tadi akan ikut serta di dalamnya. Dan amalan inilah yang disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Nabi seringkali mendawamkannya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'an min Dzulhijjah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbiasa menunaikan puasa 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan di antara 9 ini ada satu yang spesial nanti. Nah, rumus pertama, kalau antum ingin gabungkan semua amalan tadi, maka coba maksimalkan puasa tanggal 1 sampai dengan 9-nya. Memperbanyak sifatnya. Ini bukan wajib, ini sunnah saja. Tapi nilainya bisa banyak. 1 sampai dengan 9, perbanyak. Ya. 1 banyak tidak? Halo? 1 banyak tidak? Bisa banyak bagi orang yang tidak pernah puasa. Bisa banyak. Tapi bagi yang terbiasa puasa, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, sampai dengan 9. Perbanyak puasa. Nah, puasa itu diantara rahasianya. 1, bisa meningkatkan ketakwaan dalam pengertian mengumpulkan semua jenis ibadah yang bisa dikerjakan. Saya sering sampaikan pada Anda, orang puasa itu jangankan sholat fardu, sholat sunnah dikejar-kejar. Beda rasanya kalau sedang puasa lain.
Anda tidak puasa, jangankan yang sunnah, ketinggalan fardu, masih agak nyantai. Tapi kalau sedang puasa, jangankan yang fardu, ketinggalan sunnah, gelisah Anda. Coba cek saat Ramadan, tarawih itu fardu atau sunnah? Sunnah, tapi kalau Anda belum tarawih, nggak bisa tidur malam. Malam mimpinya dikejar-kejar. Astagfirullah, kenapa Pak dikejar-kejar? Sama siapa? Tarawih. Bangun Anda. Padahal sunnah hukumnya. Rawatib juga begitu. Baca Quran, silakan cek antara puasa dengan tidak puasa lain. Anda tidak puasa, belum tentu ada getaran. Al-Quran bisa dibaca, Al-Quran belum tentu. Tapi saat Anda puasa, Al-Quran bisa menjauh, Al-Quran bisa dekat dengan Anda. Infak. Saat tidak puasa, yang dekat bahkan kasat mata di depan belum tentu diberi. Pak Prit. Sama kayak kemarin ya. Kemarin sama, nggak ngasih, jalan. Tapi saat puasa, yang nggak kelihatan mata, Anda bisa data. Bukankah saat Ramadan kemarin data fakirnya berapa? Miskinnya berapa? Dan sekuat tenaga Anda bagikan itu berangkat sana, berangkat sini. Bahkan dari keluarga terdekat, keluarga jauh, Anda data. Dia orang puasa itu cenderung mengumpulkan banyak kebaikan untuk dikerjakan. Dan hebatnya yang kedua, dia akan menahan maksiat. Silahkan cek orang puasa. Pada saat dia puasa, dia akan tahan dirinya untuk tidak berbuat maksiat. Pemarah itu bisa menahan marah saat puasa. Orang yang dusta bisa tidak berdusta saat puasa. Silakan cek. Sekarang jadwal buka jam 6, setengah 6 dia dimaki-maki. Ya udah, wah habis tuh satu buku dimaki-maki. Bisa tahan dia. Kenapa nggak dibalas? Habis maghrib. Habis maghrib. Begitu maghrib lupa dia. Ya. Nah, jadi itu tertahan teman-teman. Minimal takut batal puasanya. Takut batal. Sadaqallahul azim.